Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yuk kita tonton videonya ya. Sejarah dan perkembangan akuntansi. Periode Yunani di mana Zenon dari wilayah Aplonius memperkenalkan di tahun 256 sebelum Masehi sebuah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang terperinci, di mana setiap bagian diatur oleh seorang supervisor yang meminjamkan akun sehari-hari dari aktivitas di bawah yurisdiksi. Dokumen-dokumen tertulis menyajikan setiap transaksi, diantaranya mengambil bentuk dari akun untuk meminjam uang dan aktiva lainnya yang diterima oleh kepala bagian. Pada periode Romawi, ada hukum yang mengharuskan para pembayar pajak membuat pelaporan mengenai posisi keuangan mereka, di mana hak-hak sipil bergantung kepada jumlah harta benda yang dilaporkan oleh para penduduknya. Catatan pembukuan menunjukkan kegemaran orang Romawi akan organisasi dan administrasi, di mana ada sebuah buku harian yang dicatat atas penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran. Kontribusi Luca Pacioli. Luca Pacioli merupakan seorang pastor dari Ordo Fransiskus yang diidentikan dengan pengenalan pembukuan pencatatan berpasangan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1494, ia menerbitkan bukunya Summa de Arithmetica Geometria Proportiona et Proportionalita, yang di dalamnya terdapat dua buah bab, yaitu De Compitus et Scripturius yang menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan. Beliau menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi yang tidak tertunda kepada para pedagang mengenai keadaan aktiva dan utang-utangnya. Debit atau ADBO dan kredit merupakan kredito, digunakan dalam pencatatan untuk memastikan sebuah pencatatan berpasangan. Jika ada kredit, maka harus ada debit, dan ada 3 buku yang digunakan, yaitu sebuah memorandum, sebuah jurnal, dan sebuah buku besar. Metode untuk pencatatan aktiva tetap pada abad ke-18. Aktiva tersebut dicatat sesuai dengan biaya perolehannya. Perbedaan antara pembayaran pendapatan dan penerimaannya yang umumnya dimasukkan ke dalam akun aktiva dipindahkan ke akun laba rugi pada saat tanggal neraca. Aktiva tersebut direvolusi naik ataupun turun pada saat tanggal neraca atas nilai yang direvisi dicatat di dalam akun, dan perbedaannya dicatat ke dalam akun laba rugi untuk menyeimbangkannya. Metode untuk pencatatan aktiva tetap pada abad ke-19. Pada awal abad 19, depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Meskipun tidak terlalu banyak dipergunakan, tetapi terdapat bukti yang ditunjukkan oleh Salerio pada tahun 1915 akan adanya metode depresiasi, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, metode dana pelunasan, dan anuisitas, dan metode unit biaya. Baru setelah tahun 1930-an, metode depresiasi menjadi lebih umum dipergunakan. Pada paruh terakhir dari abad 19 terjadi perkembangan pada teknik akuntansi untuk pembayaran dibayar di muka dan akrual sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik. Akhir abad 19 dan 20 terjadi perkembangan pada laporan dana. Metode untuk pencatatan aktiva tetap pada abad ke-20. Pada abad ke-20 terjadi perkembangan pada metode akuntansi untuk isu kompleks, mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang, dan pensiun. Perkembangan akuntansi di Amerika. Pada tahap pertama, yaitu tahun 1900 sampai dengan tahun 1933, disebut dengan tahap kontribusi manajemen. Dan manajemen memiliki kendali penuh atas pemilihan dari informasi keuangan yang akan diungkapkan di dalam laporan tahunan. Pada tahap kedua, yaitu tahun 1933 sampai dengan tahun 1959, disebut dengan tahap kontribusi institusi, ditandai dengan adanya pembuatan dan peningkatan peranan institusi. Pada tahap ketiga dinamakan tahap kontribusi profesional, yaitu tahun 1959 hingga tahun 1973 tentang ketidakpuasan terhadap CAP. Pada tahap keempat, yaitu tahun 1973 hingga sekarang, dan disebut dengan tahap politisasi, menyatakan bahwa keterbatasan yang dimiliki atas teori akuntansi telah mengarah kepada pengadopsian suatu pendekatan yang lebih deduktif sekaligus melakukan politisasi atas proses penetapan standarnya. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 1957, kelima orang akuntan mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan sepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia.
Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dan pertama kalinya diterbitkan pada tanggal 1 Oktober tahun 1994. Komite PAI kemudian juga diganti namanya menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau Komite SAK dan memiliki masa bakti 4 tahun, yaitu dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1998. Akuntansi di Indonesia pada awalnya menganut sistem seperti yang dipakai di Belanda, yaitu sistem kontinental, di mana disebut juga dengan nama tata buku, tetapi tidak sama dengan akuntansi. Tata buku menyangkut kegiatan yang bersifat konstruktif dari proses pencatatan, kemudian meringkas dan selanjutnya menggolongkan serta aktivitas lain yang tujuannya adalah untuk menciptakan informasi akuntansi yang disarankan dan didasarkan pada data. Prinsip akuntansi Indonesia memiliki tujuan untuk menghimpun prinsip akuntansi yang lazim dan berlaku di Indonesia dan juga sebagai prasarana bagi penerbitan laporan keuangan untuk perusahaan yang akan memasuki bursa pasar modal karena merupakan salah satu prasarana mutlak di mana laporan keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan surat berharga kepada publik wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami, yang pertama, pada periode Romawi ada hukum yang mengharuskan para pembayar pajak membuat pelaporan mengenai posisi keuangan mereka, di mana hak-hak sipil bergantung kepada jumlah harta benda yang dilaporkan oleh para penduduknya. Yang kedua, tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi yang tidak tertunda kepada para pedagang mengenai keadaan aktiva dan utang-utangnya, yang dimana debit merupakan ADBO dan kredit merupakan kredito, digunakan dalam pencatatan untuk memastikan sebuah pencatatan berpasangan. Yang ketiga, prinsip akuntansi Indonesia memiliki tujuan untuk menghimpun prinsip akuntansi yang lazim dan berlaku di Indonesia dan juga berbagai prasarana bagi penerbitan laporan keuangan untuk perusahaan yang akan memasuki bursa pasar modal karena merupakan salah satu prasarana mutlak.